Kita akan kupas tuntas soal KPR. Orang-orang tuh berpikiran tuh KPR tuh seperti rugi. Kita tuh bayarin bunga terus. Daripada gua ngontrak, gua sih mending duitnya gua kumpulin buat DP rumah dulu kok. Halo, saya dari Jepro. Kebetulan hari ini kita kedatangan tamu dari BCA. Kita akan kupas tuntas soal KPR. Dan ini siapa, Bro? Saya dulu namanya, Bro. Saya Michael dari tim KPR BCA Bandung. Nah, kalau kita ngomongin secara apa ya, maksudnya kita tuh untuk orang-orang awam di luaran, sebetulnya KPR itu sebetulnya menakutkan apa enggak sih? Karena yang saya tahu di luaran tuh orang-orang tuh berpikiran tuh KPR tuh seperti rugi. Satu itu, terus kedua kita tuh bayarin bunga terus katanya gitu. Sebetulnya kalau dari gue ya. Lu, ini gue jawabnya sebagai nasabah KPR atau sebagai dari bank BCA-nya nih? Sebagai apa ya? Anggaplah gue nasabah BCA. Anggap lu sebagai nasabah dulu deh. Kenapa KPR penting gitu ya? Boleh dibilang nih, awal gue nikah, gue juga belum punya rumah nih kok. Belum punya rumah. Masih tinggal di PMI lah. Siap. Ya, ini boleh dibilang gue salah satu yang masih ikut mertua ya, Pondok Mertua Indah. Masih ikut di Pondok Mertua Indah. 5 tahun nih kok, lumayan lama. Karena memang gue kesepakatan nih sama istri, lu mau ngontrak, lu mau ngontrak atau misalnya lu mau masuk ikut dulu nih sama mertua. Gue bilang sih ke istri, ya udah gue ikut, nggak apa-apa lah, gue ikut mertua. Tapi duitnya, duit kontraknya, gue coba tabung untuk DP kok gitu ya, DP rumah. Karena memang waktu itu harga rumah juga rada lumayan mahal, jadi DP-nya juga cukup lumayan. Jadi gue daripada gue ngontrak, gue sih mending duitnya gue kumpulin buat DP rumah dulu kok gitu. Jadi gue 5 tahun ngumpulin buat DP dan akhirnya gue bisa DP rumah. Nah, kenapa gue pengen nggak mau ngontrak kayak gitu? Karena gue lebih mending duitnya dananya buat DP dulu, ya kan? Buat DP rumah. Walaupun pada akhirnya kita bayar ke bank untuk bayar KPR cicilan per bulan, tapi pada akhirnya kan itu rumah jadi buat lu kan? Betul. Daripada gue misalnya ngontrak ya tiap bulan gitu ya, setahun misalnya harus 30 juta. Mendingan gue ngumpulin tuh selama 5 tahun buat DP rumah dan nanti rumahnya bisa jadi buat gue sendiri kan? Betul. Daripada misalnya ngontrak, lu belum tentu buat diri sendiri kan, akhirnya nggak punya aset, nggak punya apa-apa nanti akhirnya. Betul. Daripada lu beli mobil dulu, kalau gue waktu itu posisinya akhirnya gue pas DP gue jual mobil kok buat nambahin DP supaya nggak terlalu berat untuk cicilan. Mobil mah gampang lah ya. Betul. Depannya bisa beli lagi ya. Karena rumah kan setiap tahun akan naik terus tuh, akan ada kenaikan harga. Nah, jadi gue waktu itu posisinya lebih baik gue beli rumah daripada kontrak gitu. Karena memang saat ini banyak orang yang kayaknya belum urgent itu ya. Jadi nanti aja lah, pikir-pikir dulu lah, nanti rumah mana belakangan, beli dulu mobil atau beli dulu motor. Nah, kayak gitu sih kok. Apalagi kondisi generasi muda saat ini ya kok ya. Ada yang ngomong juga takut gitu ya, KPR gitu ya, bayar bunga. Memang ada bunganya yang harus dibayar. Ya kan namanya juga kita beli waktu ya. Iya, tapi lu kondisinya kalau misalnya lu beli rumah saat ini sama nanti akan ada kenaikan terus itu kok. Jadi rumah nanti takutnya malah nggak akan kebeli. Ya. Karena ada kenaikan harga terus tiap tahun. Kalau yang saya dengar juga apa ya, namanya penghasilan sama harga rumah tuh kalau dibikin diagram tuh nggak akan pernah ketemu. Betul. Gitu. Jadi ya kalau misalnya KPR itu solusinya teman-teman. Benar. Jadi bukan dalam artian sudut pandangnya tuh gimana ya? Kalau buat saya pribadi, KPR itu tuh bukan hal yang harus ditakuti karena kita harus bayar bunga dan lain-lain. Tapi dari ini aja ya, dari Bro Mike, dia kan memang selain ada orang BCA-nya sendiri, dia juga kan sebagai nasabah juga. Jadi dia ngerasa terbantu pembelian rumahnya secara KPR. Karena apa? Karena kalau nggak gitu kita nggak punya. Betul, betul banget. Jadi memang lu harus komitmen, ya komitmen dari diri lu sendiri. Lu mau punya aset nggak? Kalau misalnya lu mau punya aset, salah satunya kalau misalnya lu nggak punya uang cash, mau nggak mau kan lu harus KPR. Yes, gitu. Dan kita bisa DP-nya aja, bayar DP, sisanya akan dilunasi oleh KPR ke penjual kan. Sisanya kita tinggal
nyicil ke Cicil, bank. betul. Nah, sebetulnya kalau ngomongin ke arah KPR nih kita lanjutin. Waktu lu ngambil, sebetulnya syarat-syaratnya gampang nggak sih, Bro? Buat Gampang. ngambil Ya KPR? contoh misalnya kalau karyawan, ya lu paling yang penting lu harus gaji tercermin di rekening. Gaji tercermin di rekening, terus paling ngelampirin surat slip gaji, surat keterangan kerja sebagai karyawan, dan lu harus karyawan tetap. Oh, karyawan tetap. Karyawan tetap, yang penting itu. Ada minimumnya nggak? Berapa lama? 1 tahun. 1 tahun. Minimum lu udah 1 tahun udah karyawan tetap, itu bisa ngajuin ya sebagai karyawan. Kalau sebagai wira swasta, lu harus punya usaha minimum 2 tahun sudah berjalan. Terus biasa rekening perputaran usaha dilampirkan dan harus tercermin di rekening. Yang penting itu kuncinya, kata kuncinya harus tercermin di rekening. Iya ya. Kan jangan kayak dulu ya. Kalau dulu mah kan bisa ngakalin slip gaji ya. Betul. Karena nggak bisa ya. Ya, Karena ya. kita akan verifikasi di rekening ya. Ya, Kalau di bank, semua bank kalau nggak pasti harusnya. kelihatan, nggak tertera, ya percuma ya. Ya, Maksudnya betul. kalau misalnya bikin slip gaji gede-gede juga ya. Betul. Jadi nggak bisa diakalin sih kok. Ya benar. Nah, kalau udah ngomongin gitu, kita kan lebih gampang lagi nih untuk mau yang ngajuin KPR. Di sini juga saya dapat data dari Bank BCA bahwa dia tuh nyediain masa fix yang ada dari 3 tahun, 5 tahun, sampai 8 tahun dan 10 tahun. Betul. Ya sebetulnya ini kalau buat gue pribadi sih kalau ngelihat ini ya kita sebagai karyawan ya anggapannya ada masa fix sampai 10 tahun gini, berarti kan kita tuh bisa ngatur keuangan kita 10 tahun ke depan, betul nggak? Betul. Misalnya anggap kata kita punya penghasilan sekian, dengan fix 10 tahun itu tuh berarti kan penghasilan kita tuh fix memang kepotong buat KPR, jadi kita ngatur keuangan juga lebih enak ya. Betul. Nah, di sini kan kita untuk suku bunganya boleh dilihat nih, KPR BCA cukup banyak nih Produknya. ya produk jenis suku bunganya programnya ya? dari fix 3, fix 5, fix 8, fix 10, fix and cap, dan ada juga sekarang fix berjenjang ya. Jadi cukup panjang dan maksimum saat ini bisa sampai dengan 10 tahun. Jadi jangan takut gitu ya. Apalagi sebagai karyawan, karena asumsinya karyawan kan setiap tahun pasti akan ada kenaikan gaji tuh ya. Kita Jadi aminkan seperti itu ya. betul. Jadi jangan takut sih kalau menurut gue ya untuk KPR. Gitu sih kok. Iya. Ya, jadi ya memang better gini ya. Maksudnya kan yang sering diomongin orang-orang di luar sana tuh, kalau setelah masa fix itu kan ngeri itu katanya ada floating dan sebagainya. Biasanya kan orang rata-rata tuh ambil fix cuma 5 tahun, 3 tahun, 5 tahun, setelahnya floating. Nah di sini bisa sampai fix 10 tahun teman-teman. Ya, jadi teman-teman bisa ngatur keuangannya 10 tahun ke depan dengan lebih baik sih. Betul. Jadi bisa ngatur. Jadi kalau misalnya contohnya gua sebagai nasabah BCA ngambil jangka waktunya 10 tahun. Kalau lu mau aman, nggak mau ada kena floating dan lain-lain, ya lu ambil yang fixnya 10 tahun aja. Jadi selama 10 tahun lu udah pasti nih nyicilnya angsuran segitu. Tapi kalau seandainya lu pengen ngambilnya yang fix 3 tahun karena suku bunganya lebih murah nih yang fix 3 tahun. Ya, pasti ya. Jangka waktu lu ngambil 10 tahun. Nah, lu nggak usah takut juga kok untuk KPR di BCA, karena di KPR di BCA kita ada namanya yang produk atau program yang namanya migrasi suku bunga. Jadi contohnya nih ya, contohnya misalnya lu kok ngambil rumah di TKI lah, secondary. Saat ini berapa? Misalnya CM lah ya kok ya. CM aja. CM secondary. Ngambil suku bunga fix 3 tahun ya, fix 3 tahun. Jadi contohnya 3 tahun pertama lu 375 nih. Tahun keempat sampai tahun ke-10 floating dong. Yes. Ya, anggaplah lu 3 tahun pertama nyicil angsurannya 5 juta lah ya, 1M, 5 juta. Nah, tahun keempatnya lu floating di 11%. Saat ini kita KPR BCA floatingnya di 11%. Oke. Nah, anggaplah di tahun keempat lu jadi angsurannya yang tadinya 5 juta, anggaplah jadi 7,5 juta. Ya lumayan ya. Naik, ada kenaikan ya. Ya, Nah, kaget. ya. Nah, kalau di KPR BCA lu nggak usah takut kok. Kita ada namanya program migrasi suku bunga. Oke. Lu bisa kembali, kata kuncinya adalah kembali ke suku bunga program yang berlaku saat itu. Oh, berarti kalau misalnya saya bantu jelasin, berarti kalau misalnya sekarang fix 3 tahun 3,75. Nah, Mungkin kalau orang yang sekarang udah masuk masa floating, mengajukan lagi migrasi bunga ini, kita bisa balik lagi ke 3,75 bukan. ini. Contohnya, anggaplah di tahun keempat itu lagi ada program HUT BCA juga nih. Oh, oke. Ya, anggaplah di situ lagi ada produk juga, HUT BCA-nya 375 juga, fix 3 tahun kok.
Atau misalnya bisa lebih murah, misalnya 275, kita nggak tahu nih 3 tahun ke depan lagi ada suku bunganya programnya apa. Nah, kita bisa kembalikan atau bisa mengikuti suku bunga program tersebut kok. Kita migrasikan 3 tahun lagi. Jadi lu nggak usah takut floating. Jadi misalnya tadi lu cicilnya 5 juta sebulan, misalnya lagi ada program migrasi 375 juga tuh 3 tahun lagi. Nah, lu migrasiin. Jadi lu anggap nyicil lagi 3 tahun lagi. Gitu sih kok. Cuman memang ada syarat dan ketentuannya. Nah, apa gitu. tuh, Bro? Syaratnya minimum memang lu harus ada sisa 3 tahun sih. Minimum sisa 3 tahun. Sisa jangka waktu lu 3 tahun. Tenor jangka waktunya 3 tahun. Masih ada sisa 3 tahun itu, sama tidak boleh ada 3 tahun itu tunggakan. Minimum. Sisanya 3 tahun. Kalau misalnya sisa tenor yang kan fix 3 tuh, gua ambil 15 tahun misalnya. 15 tahun. Misalnya sisa 12 itu masih tetap bisa kan? Masih bisa, betul. Pokoknya minimal 3 tahun. Di bawah 3 itu tahun. nggak bisa. Iya. Oke. Betul. Terus apa lagi, Bro? Syaratnya itu minimum sisa 3 tahun sama nggak boleh ada tunggakan. Tentunya kita harus kasih produk ini, migrasi suku bunga ini ke nasabah KPR BCA yang bagus-bagus sih kok. Gitu. Jadi nggak boleh ada tunggakan. Udah nggak bisa. Restruktur juga nggak bisa. Nggak boleh. Iya. Gitu sih kok. Jadi jangan takut ya. Kalau misalnya KPR BCA nggak boleh jangan takut yang namanya floating. Ya. Jadi jangan tergiur sama yang suku bunganya fix 1 tahun atau 2 tahun, 3 tahunnya murah banget tapi kita nggak mikirin floatingnya. Kadang-kadang ada yang resiko di situ nasabahnya. Jadi dia nggak tahu nih floatingnya berapa. Tiba-tiba pas di tahun keempat dia kaget angsurannya cukup tinggi gitu. Jadi kalau untuk di KPR BCA nggak usah takut. Mungkin yang di luaran sana ngomong jadinya trauma sama KPR, takut sama KPR, dan ngomong-ngomong lagi ke orang lain, mungkin gara-gara itu mungkinnya salah satunya. Iya. Karena ya kalau kita misalnya KPR dengan pengaturan keuangan yang enak, apalagi kita tahu produk dari suatu bank yang misalnya bisa bantu kita ke depannya lebih enak, lebih nyaman ngatur keuangan kita juga, kayaknya nggak akan separah itu ya. Betul. Ada kaget-kagetan gitu. Nggak akan kaget, betul. Jangan takut floating. Betul. Karena setiap bank itu, khususnya BCA, ada program yang bisa bantu teman-teman dalam ngatur soal KPR ini ke depannya. Betul. Jadi jangan takut teman-teman buat ngambil KPR. Iya, betul. Setuju kok. Oh iya, gue sih penasaran sama satu hal ini. Kan sekarang tuh kan lagi menjamur banget ya, sosmed dan sebagainya sejak pandemi kemarin. Iya. YouTuber makin bermunculan, TikToker makin bermunculan. Sebetulnya kalau mereka mau ambil rumah, sebenarnya bisa nggak sih, Bro? Bisa banget kok. Bisa ya? Bisa banget ya, karena memang saat ini banyak banget ya yang bergerak di bidang digital. Tentunya kayak TikTok ya, terus yang YouTube, selebgram, terus YouTuber juga. Jujur di kita udah cukup banyak yang masuk aplikasi gitu? Dari mereka dan kita proses kok. Dan mereka approve. Ada yang approve. Memang minimum ketentuannya asalkan dia sudah berjalan 2 tahun dan seluruh penghasilannya masuk ke rekening. Untuk yang kita gitu verifikasi. Tuh dilihat juga nggak sih? Maksudnya kan kalau izin mah kan pasti nggak akan ada izin lah ya yang kayak gitu ya. Iya. Lu dilihat nggak sih analitik ininya yang dilihat analitik si perkembangan? Kalau YouTube kan ada YouTube Studio tuh. Iya. Yang lu bisa lihat performanya dari sebulan itu atau setahun terakhir viewers lu ada berapa, subscribe lu ada berapa, misalnya itu. Biasanya sih nanti analis juga akan cross check. Cuma yang penting yang tercermin di rekeningnya itu sih kok. Jadi penghasilannya pokoknya semua poinnya itu ya. Iya, masuk ke rekening, nanti kita akan verifikasi di situ. Dan tentunya sekarang banyak juga kayak TikTok affiliate deh, banyak juga. Oh ya, yang live ya. Ya, itu juga pernah kita proses juga kok. Hah? Serius tuh? Minimum asal dia tercermin di rekening dan udah jalan 2 tahun. Oh, berarti kan itu kan gua nggak tahu sih ya, maksudnya algoritmanya mereka atau cara mendapatkan uangnya selain dari saweran apalagi gitu ya. Ya gua nggak tahu sih. Kalau biasanya kalau contoh kayak kalau gitu, misalnya TikTok affiliate, jadi dia contohnya misalnya dia bantu ngejualin suatu produk sih, produknya. Iya, seperti itu. Okay. Bukan yang sawer-sawer kok. Oke, siap. Pokoknya lagi ya itu ya. Ya yang kayak gitu ya, pokoknya TikTok affiliate, terus selebgram juga banyak yang endorse pernah kita proses juga. Dan biasanya kalau endorse gitu juga semuanya kan digital dan pasti dia penghasilannya semua pasti akan tercermin di rekening, ditransfer, nggak akan mungkin cash. Nah teman-teman, buat yang suka bikin konten di YouTube, di TikTok dan sudah menghasilkan uang dari sana, kalau mau ambil rumah boleh nih dibantu sama Bro. Betul. Ya, agent properti juga bisa kok.
Ya, jadi Oh. teman-teman agent kayak lu gitu banyak banget kok. Dianggapnya sebagai apa sih? Kalau Profesional. agent? Oh, profesional, Profesional ya. Berarti agent mirip properti. kayak dokter, kayak Iya. apa aja sih yang dianggap sebagai suatu profesi gitu Dokter, ya? ya profesi, ya notaris kayak gitu ya. Agent asuransi juga bisa lu. Dilihatnya dari Agent apa? properti. Average. Nanti Average lu income. lampirin kalau misalnya agent properti biasanya ngelampirin bukti potong sih. SPT Ya, tahunan. bukti potong pajaknya. Oke. Bukti potong pajak sama kan pasti tercermin di rekening semua kan Ya. untuk penghasilan semua. Berarti Semuanya lo. berarti kalau kayak gitu apa sih maksudnya? Ya si SPT tahunan itu kan memang kelihat average Resmi, betul. si Iya. penghasilan kita per bulan lah ya Iya. intinya gitu ya. Iya. Jadi bisa banget. Banyak soalnya agent properti juga yang KPR di BCA. Oh, oke. Gitu, Kak. Nah, teman-teman, nih tambahan lagi untuk agen asuransi, agen properti, atau bahkan profesi-profesi lain yang apa ya, yang berkaitan dengan dunia profesi yang spesifik gitu ya. Itu juga bisa dibantu untuk KPR rumahnya. Sebenarnya nih, bro, gue penasaran satu sih Ya. sebetulnya dari zaman pandemi kemarin. Karena kan yang kita tahu pandemi itu kan banyak orang yang bilang kalau lagi susah duit, lagi apa usaha gua turun, lagi sepi apa segala rupa lah ya. Sebetulnya kalau untuk KPR itu ada masa surutnya nggak sih? Ada masa sepinya nggak sih buat Sepinya. bank? Rata-rata biasanya yang sepengalaman gua gitu ya, biasanya itu pas lagi mau Idul Fitri, hari besar Idul Fitri, biasanya itu agak-agak turun Bulan ya. puasanya lah Bulan drop. ya udah rada turun karena mereka mungkin lebih ngejar Lebih untuk fokusnya fokus untuk ke ya hari raya dulu. Idul Fitri, sama biasanya anak sekolah masuk. Oh, jadi memang momen itu setiap tahun Iya. tuh memang pasti ada Pasti penurunan. pasti ada momen-momen kayak gitu. Jadi aplikasi berasa kok agak sedikit gitu. Oh. Biasanya pasti momen-momen itu sih kok. Sebetulnya usia minimum buat debitur Iya. KPR itu sebetulnya berapa, bro? Usia minimum itu di 18 tahun saat ini. 18 Jadi tahun. boleh dibilang kayak lulus SMA ya. Lulus SMA. Emangnya udah punya penghasilan umur segitu? Contoh misalnya ada beberapa nasabah kita juga yang contohnya dia udah mulai ngebantu usaha orang tuanya sejak dia sekolah. Itu bisa kita proses juga kok. Asalkan memang dia masuk gitu ya, kayak digaji sama orang tua gitu ya. Masuk ke rekeningnya dia, Ya, bisa kita tercermin proses. lah ya. Tercermin, betul. Ada penghasilan, kayak gitu bisa. Pokoknya Minimum di 18 tahun. Mau gimana intinya penghasilan tercermin di rekening. Pokoknya intinya itu ya. Betul. Usia minimum di 18 tahun untuk wira swasta dan karyawan. Dan minimum kalau karyawan sudah berjalan 1 tahun dan wira swasta 2 tahun. Sama usia jatuh tempo atau usia pada saat akhir kredit. Untuk karyawan itu di 55 tahun kok. Usia pensiun. Usia pensiunnya di 55 tahun. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya dia kerja di perusahaan keluarga. Kan kadang suka dikaryakan sampai dengan usia umur 60, 65. Itu kita bisa kok proses. Asalkan ada surat keterangan pensiun aja dari perusahaan. Kalau untuk wira swasta maksimum kita sampai dengan usia 65. Case by case ya kita bolehlah coba ajukan sampai dengan 70 sih kok. Gitu ya. Oke. Jadi kita nggak kaku sih kok. Ya. Nah, kemarin Bisa juga diskusi. sempat ada yang nanya nih teman-teman ke saya. Sebetulnya kalau ngomongin KPR, minimal penghasilan gue tuh harus berapa sih? Nah, bro, gue sekalian ada lu nih, gue pengen tanya nih. Benar. Kemarin lu udah sempat nanya kayak gitu juga ya. Ya. Nah, kebetulan memang menarik juga nih ya. Kadang kita nggak tahu nih kalau misalnya penghasilan gua sekarang ini tuh gua bisa KPR berapa power sih? kita ada nggak sih buat ngambil rumah? Sekalian gitu ya? gua infoin nih kok. Lu sambil buka handphone aja kok. Coba masuk. Kita punya karena sekarang udah bergerak di bidang digital nih. Sekalian teman-teman juga. Nah, kita ada yang namanya itu untuk memudahkan masyarakat. Kita ada di website kita, tinggal masukin aja rumahsaya.bca.co.id. Oke. Lu masukin aja kok rumahsaya.bca.co.id. Ini bisa dibuka, nggak perlu download di Play Store karena sifatnya web based kok. Ya. Jadi ini di googling langsung keluar ya teman-teman kayak begini ya. rumahsaya.bca.co.id. Nah, lu tinggal masuk ke simulasi KPR kok. Oke. Masuk ke simulasi KPR. Udah masuk ke simulasi KPR. Nah, di situ kan ada simulasi untuk pembelian, refinancing, renovasi, kemampuan, sama bandingkan bunga. Nah, lu masuk ke simulasi kemampuan kok. Oh ya. Simulasi kemampuan.
tinggal lu isi aja datanya sebagai karyawan atau sebagai wira swasta, usianya berapa, tinggal klik next atau selanjutnya. Ya. Nah ini tinggal masukin di sini tuh ada total penghasilan per bulan. Nah misalnya anggaplah lu total penghasilannya saat ini di 7 juta ya. Lu masukin lah 7 juta. Oke. Nah, lu masukin total biaya rumah tangga. Total biaya rumah tangga ini termasuk kayak biaya hidup lu sehari-hari. Ya anggaplah single 1,5 juta lah ya. Lu masih belum berkeluarga 1,5 juta plus lu ada cicilan motor atau mobil 1,5 juta. Anggaplah jadi total biaya rumah tangga lu 3 juta. Nah, untuk KPR di BCA saat ini kita bisa jangka waktu maksimum sampai dengan 25 tahun. Khusus untuk pembelian kita bisa sampai dengan 25 tahun. Masukinlah jangka waktu maksimum di 25. Kita ambil suku bunga yang fix 3 yang lagi promo nih. Fix 3 3,75 minimum tenor 12 tahun. Oke. Lu mau DP-nya 10%. Nah, langsung ketemu nih angsuran per bulannya 2.300.000 dengan harga properti yang lu bisa cari itu di 500 jutaan. Jadi bisa langsung. Berarti dengan penghasilan 7 juta per bulan, Ya. dan dengan pengeluaran 3 juta per bulan, teman-teman udah bisa ngambil rumah seharga 500 jutaan dengan cicilan per bulannya 2,3. Betul. Ini kurang lebih kayak analisa kasar lah kok. Analisa kasar ya. Iya. Tapi ini oke juga loh, Mas. Dari aplikasi ini kita bisa ngukur kemampuan kita, lucu juga ya. Betul. Jadi kita juga bisa tahu nih. Ini sangat memudahkan banget teman-teman di agent properti. Jadi kalau misalnya ada yang nanya kliennya, nah lo bisa langsung arahin ke rumahsaya.bca.co.id. Ya buat ngeliat kemampuan seseorang ya. Jadi nggak usah ngomongin kira-kira kalau gue pengen beli rumah sekian, kan biasanya suka ada tuh kalau kita sebagai agent properti ya, kita tuh di luar tuh suka banyak pertanyaan yang gini, kalau gue mau ngambil rumah seharga 1M atau 2M, kira-kira gue butuh DP berapa sih? Betul. Dan kira-kira kalau misalnya gue dengan punya uang sekian tuh cukup nggak sih buat bisa ngambil segitu? Ya. Nah aplikasi ini bisa ngejawab itu semua ya. Betul. Keren Betul sih. banget kok. Keren sih. Buat teman-teman yang sekarang mungkin masih kuliah atau baru mulai kerja, jangan takut untuk punya rumah, karena punya rumah itu bukan sesuatu hal yang menakutkan, apalagi kalau misalnya kita ingin minta bantuan KPR dari bank. Karena ya seperti tadi yang Bro Mike bilang, KPR itu memang harus bayar bunga, tapi banyak program-program atau ada program-program yang bisa mempermudah dan meringankan teman-teman dalam setiap pengambilan KPR itu. Benar nggak, Bro? Betul. Jadi teman-teman semua yang nonton nih, jangan takut yang sama namanya KPR, gitu ya. Karena akan memudahkan juga buat teman-teman semua untuk memiliki rumah hunian yang didam-idamkan oleh teman-teman semua ya. Jadi jangan takut untuk KPR dan jangan takut untuk floating kalau KPR ke BCA. Nah, Bro, buat terakhir nih, sebelum kita udahan, Ya. lu ada yang mau diinfoin lagi ya soal produk lu? Oke, teman-teman semua, manfaatkan untuk suku bunga program kita ya. Kita mempunyai suku bunga program yang cukup banyak pilihannya. Ada dari fix 3, fix 5, fix NCAP, fix 8, fix 10, dan fix berjenjang. Jadi Bapak Ibu semua, teman-teman bisa manfaatkan seluruh program atau produk dari KPR BCA dan jangan takut untuk KPR. Oke, Bro, thank you. Ya, thank you. Waktunya, teman-teman, kita sudah banyak ngobrol ya soal KPR hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa membantu teman-teman atau bisa berguna buat teman-teman di kemudian hari pada saat pengambilan KPR. Nah, boleh kalau misalnya nanti mau kontak kami untuk pencarian rumah dan kontak BCA ke Bro Mike untuk KPR-nya, nanti kita akan tinggalkan nomor kontaknya Michael dari BCA untuk pembicaraan lebih lanjut mungkin dari teman-teman, dan kita akan ketemu lagi di video kita selanjutnya. Dadah. Dadah.